punya satu kolam itu bisa laba 5 jutaan lah per 1.000 ekor ya, per 1.000 ekor. Halo guys, jumpa lagi. Kita bahas-bahas tentang inspirasi usaha di belakang rumah kemarin, lanjutan dari kemarin ya. Ini ada ruang di belakang rumah mau bikin apa bikin apa. Kemarin sore saya itu jalan-jalan muter-muter, saya inspirasi, kebetulan ketemu dengan kandang kambing. Jadi saya itu ngobrol, lah saya malah salah salfok sama kolam. Nah ini kolamnya itu bukan kolam lele tapi kolam gurame. Nah ini kita bahas tuntas usaha gurame, ternak gurame itu secara rinci dari pengalaman beliau. Nanti saya terangkan di sini. Nah ini untuk kebutuhan ya, kebutuhan eh, gurame ini sudah saya rinci di sini. Jadi kalau di tempat saya ini cukup ya untuk 2 kolam. Kita kita bicara kebutuhan dulu. Nah di sini saya terangkan. Kita pakai kolam terpal aja ya. Kalau kolamnya kolam semen itu biasanya sering bocor. Di atas itu sering bocor. Kita pakai kolam terpal untuk kebutuhan atau biaya produksi. Itu terpal, ukuran terpal yang A20. Intinya cari terpal yang A20. Untuk ukuran kolam nanti kalau dibuat kolam itu bisa lebarnya sekitar 7,5 meter kali 260 cm, berarti 2,6 meter itu kalau dibuat kolam dengan ketinggian nanti ketingginya sekitar 1 meter. Itu biaya terpalnya itu 520. Kapasitas terpal itu yang 7,5 kali 2,6 itu bisa muat maksimal 2000, tapi nggak rekomendasi 2000. Ya kalau mau dimaksimal ya dimaksimalkan ya 1.500 ekor. Tapi kemarin apa kamu? Kemarin yang saya bincang-bincang kepada beliau itu diisi 1.000, makanya kita nanti bahas per 1.000 ya. Jadi ukuran kolamnya A20 harganya 520.000, kemudian bibit gurame itu beli yang harganya itu bijian, satu biji itu 1.800 kali 1.000 berarti untuk bibit itu 1.800.000. Kemudian untuk pakan pelet itu karena gurame itu masa panennya lama ya, nggak seperti lele. Kalau lele kan 3 bulan, kalau gurame itu 1 tahun. Jadi 1 tahun kemarin bintang-bintang itu 1 tahun itu habis cuma 8 sak. 8 sak itu yang full pelet itu umur 1 bulan sampai umur 4,5 5 bulan lah. Habis itu umur 6 bulan ke sana itu sudah apa itu dicampur sama daun seperti daun singkong, daun pepaya, kemudian daun apa itu sente, daun talas, maleko kalau di sini maleko. Ya itu bisa menjadi pakan tambahan. Jadi bisa usia 6 bulan sampai 1 tahun itu sudah ngirit untuk peletnya. Jadi kemarin itu 1 tahun itu cuma habis pelet 8 sak kali 380 per saknya. Ketemunya 3.040.000. Kemudian untuk pakan hijauan seperti sente, daun pepaya, kemudian singkong kan bisa nanam sendiri ya, kita tanam sendiri di sekitar rumah dan lain sebagainya, atau mungkin di kebun itu. Jadi bisa irit pakan di situ. Total biaya dari terpal terus bibit gurame, pakan, kemudian pakan hijauan nggak perlu beli ya di sini ya. Itu di sini total biayanya 5.360.000. Mungkin kalau tambahan lagi biaya kalau pakai terpal itu mungkin bambu itu kan untuk apa itu, untuk pagar kolamnya ya. Untuk bambu kalau di tempat saya bambu apus itu satu satu batang itu sekitar 10.000 sampai 15 lah. Kalau motong sendiri itu 10.000. Jadi taruhlah bambu itu kalau untuk ukuran terpal tadi itu 15 sudah cukup. Ya kita anggap 20 lah, berarti 200.000 gitu. 5 juta 360 ditambah 200.000 ya 5.500.000-an.
Itu untuk modal pertama, karena sambil bikin kolamnya ya, bikin kolam. Kemudian untuk hasil panen dalam jangka waktu setahun, ini setahun ya, disclaimer dulu ya, setahun ya, karena memang masa panennya setahun. Kita hitung di harga yang tertinggi. Harga yang tertinggi itu biasanya harga hari raya. Harga hari raya itu gurame 1 tahun itu biasa berisi 1 kilo itu 4 ekor. Untuk 1 tahun yang siap konsumsi. Kita hitung yang 4 ekor dulu, nanti yang 5 ekor juga kita hitung. 1 kilo isi 4 ekor itu sama dengan berarti kan tadi 1000 ya, 1000 ekor ya, 1000 ekor dibagi 4 ketemunya 250 kilo itu kalau hidup semua ya, 250 kilo. Kemudian harga hari raya itu bisa mencapai 45.000. Jadi 250 kilo dikali 45.000 untuk harga hari raya itu ketemunya 11.250 itu dengan cara tidak ada yang mati. Ya anggaplah ada yang mati atau anggap ya ada yang timbangannya nggak masuk sekilo 4 ekor, misal sekilo ada yang 5 ekor gitu. Itu kemarin saya bincang-bincang itu beliau lebaran ini bisa dapat 241 kilo. Jadi nggak 250 kilo ya. Ya ada kematian juga 240 kilo. Jadi kalau semuanya ini selamat itu dapat 11.250.000 kemudian dikurangi harga produksi, harga biaya produksi 5.360.000 itu masih dapat laba 5.890.000. Ini untuk semua selamat ya, bibitnya selamat, bagus dan lain sebagainya. Dan pas di harga yang bagus, harga hari raya. Kalau harga di hari-hari biasa, nggak hari raya, itu tetap 1 kilogram itu tetap di atas 30.000 gitu. Harga-harga terendah pun masih di atas 30.000. Sekarang 1 kilo yang masih isi 4 ya, 1000 bagi 4 250 kilo hasilnya, hasil panen 250 kilo kali misalnya 33.000 lah. 30.000 harga hari biasa ketemunya 8.250.000 dikurangi biaya produksi 5.360 itu dapat untung 2.890.000. Itu untuk syaratnya selamat semua. Tapi kan yang namanya apa itu ternak apalagi nyawa kan ya ada kematian dan lain sebagainya. Mungkin ada juga beratnya nggak nyampe gitu. Kemudian untuk saya hitungkan hasil panen yang 1 kilo isi 5 ekor harga hari raya dan harga hari biasa nanti bisa dilihat di sini saya cantumkan itu untuk harga hari raya bisa mendapat laba 3.640.000 kalau hari biasa ya 1.240.000 ini ya dengan catatan ya selamat semua gitu kan. Ini kita hitungan apa ya yang maksimal lah maksimalnya itu ini untuk 1 kilo isi 5 ekor di harga hari raya maupun harga hari-hari biasa. Nanti bisa dilihat ini catatannya di sini. Nah ini bisa sebagai inspirasi atau bisa sebagai tabungan kalau kita di harga terbaik gitu ya punya 1 kolam itu bisa laba 5 jutaan lah setahun per 1.000 ekor ya, per 1.000 ekor. Misal kita punya 6 kolam atau apalagi punya 12 kolam, jadi tiap tiap awal bulan kita ngisi gitu. Bulan pertama ngisi 1.000, nanti bulan berikutnya ngisi 1.000, bulan berikutnya ngisi 1.000. Itu ya bisa setahun bisa muter lah uangnya, sudah bisa untuk hidup lah. Tapi kan yang namanya hidup nggak semudah itu ya, friend ya, karena kadang eh, di zaman sekarang pun orang bekerja ya masih sebulan dapat ya 1.500.000 2 juta itu kalau dipikir-pikir sudah habis untuk makan 2.500.000 sudah untuk makan untuk kebutuhan keluarga hari-hari itu sudah apa itu habis gitu kan ya dicukup-cukupin gitu loh. Jadi kalau mau dikembangkan seperti beternak lele atau beternak ayam atau mungkin ya gurame ya memang butuh effort
untuk menyisakan penghasilan kita, atau mungkin ya kalau yang berani ya utang bank atau utang ya relasi atau teman dan lain sebagainya gitu. Nah ini inspirasi usaha atau ternak gurame ini fix. Kemarin saya muter-muter cari-cari inspirasi, ketemu langsung peternaknya. Jadi kalau habis lebaran ini beliau itu mulai apa ngisi. Jadi kemarin itu kolamnya sudah diisi air tapi baru persiapan nyari bibitnya. Jadi memang untuk tabungan 1 tahun sebelum atau pasca lebaran, sebelum lebaran sudah dijual gitu. Ini. Oke, mungkin teman-teman mau cari apa usul untuk inspirasi usaha yang lain, nanti kita review. Dan Cawa kapan-kapan kita juga akan review ke tempatnya. Ini karena saya menyiapkan estimasinya, jadi saya ngobrol di rumah. Like jika suka, dislike jika nggak suka. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.